استووا استقيموا اعتدلوا. بسم الله. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الله ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalal. Di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita kembali mengkaji bagaimana sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah kita, suri toladan kita. Sudah sepantasnya kita mengetahui bagaimana asal usul dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan urusan kaum muslimin. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masih di dalam pembahasan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat keturunan beliau dari ajdad, yaitu kakek-kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata ketemu di Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, kemudian Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang mana Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam bukan orang Arab. Dan kita tahu bahwasanya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam orang Babilonia yang berada di daerah Irak sekarang, yang mana kita sudah mengkisahkan bagaimana perjalanannya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam dan istrinya namanya Sarah, yang mana ketika Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam dan istrinya berangkat ke Mesir, yang mana di Mesir pada waktu itu ada suku yang rajanya dari suku Kiptiyah, dari suku Kipti, yang mana saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Mesir ini termasuk yang disebutkan oleh Amr bin As, yang mana ketika Amr bin As radhiyallahu taala anhu, beliau pernah diperintahkan di zamannya Umar bin Khattab untuk mengekspansi Mesir. Tapi sebelum itu dia menulis apa? Menulis surat. Di antaranya adalah apa? Di antaranya bunyi surat tersebut adalah, kami datang ke sini untuk menyambung silaturrahim antara nabi kami dengan kalian.
Dan ternyata betul saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai seorang istri dari suku Kiptiyah ini. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat bagaimana ketika Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Sarah ketika datang ke Mesir dan ternyata bertemu dengan raja yang zalim. Yang waktu itu sudah kita kisahkan bagaimana raja yang zalim ini ketakutan, takut didoakan oleh istrinya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu Sarah. Dia akan apa? Dia akan stroke seluruh tubuhnya mungkin, dia akan mati mungkin didoakan oleh Sarah. Untuk tidak didoakan lagi, dia takut sekali. Apa yang dilakukan oleh raja Mesir ini? Dia menghadiahkan seorang wanita, ya, sebagai pembantunya Sarah pada waktu itu yang namanya Hajar. Dan ternyata terpaut umur antara Hajar dengan Sarah ini adalah setengah dari umur Sarah. Yang mana umur Sarah disebutkan bahwasanya sekitar umur 30 tahun. Berarti umur Hajar berapa tahun? 15 tahun. Ya, 15 tahun. Dan Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau itu sekitar berumur 40 sekian. Karena seluruh para nabi, ya, seluruh para nabi dan rasul itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul itu umur 40 tahun. Umur apa? 40 tahun. Dan ternyata saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka pulang dari apa? Dari Mesir. Setelah mereka pulang dari Mesir, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam pada waktu itu mempunyai anak. Yang namanya Sarah pada waktu itu melihat suaminya yang mana, ya, dia pingin sekali punya anak. Dan ternyata Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, dengan apa? Dengan Sarah sudah lama apa? Menikah tapi enggak punya anak. Sampai dikatakan umur Sarah pada waktu itu sekitar 60 tahun. 60 tahun. Berarti umur Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam umurnya berapa? Matematika sedikit nih, Pak. Iya. Berarti umurnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang mana ketika Sarah berumur 30 tahun, ya, 30 tahun, Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam umur 40 tahun. Dan Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam belum dikasih anak sampai umur Sarah itu 60 tahun. Berarti umur Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam umurnya berapa? Berapa? 70 tahun. Dan umur Hajar berapa? Tadi 15, umur 30 ya. Taib. Di sini saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala belum kasih anak kepada apa? Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ini saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cobaan para nabi dan rasul itu berbeda dengan kita, Pak. Masya Allah. Makanya kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, asyaddu bala'an, bahwasanya cobaan yang paling besar itu yang pertama adalah para nabi dan rasul. Summal amsal, kemudian semisal dengan itu dan semisal dengan itu. Berarti yang Allah kasih cobaan bagi kita nih, Pak, belum apa-apanya. Coba Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam umur segitu 70 tahun belum punya anak. Ini bapak-bapak ada yang 70 tahun belum punya anak, ya, bersabar. Ya, bersabar dan tetap meminta. Masya Allah, ya, Nabi Zakaria juga seperti itu, Pak. Ya, tapi Masya Allah dengan itu tuh, namanya seorang istri ngelihat suami, Masya Allah, dia pingin punya anak. Apa yang dilakukan oleh Sarah? Sarah, ya, memerdekakan Hajar. Kemudian apa? Hajar ini dinikahi oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Masya Allah. Ketika Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam menikahi Hajar, ya,
Enggak sampai lama, ya, enggak sampai lama, jaraknya setahun, maka apa? Lahirlah Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam. Masya Allah. Tapi ternyata ketika Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam lahir, enggak berselang lama itu, dikatakan oleh ahli sejarah, itu sekitar apa? Sekitar 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Ternyata datang 2 malaikat. 2 malaikat. Yang mana 2 malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melewati Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan misinya ada 2. Misi yang pertama adalah mengabarkan bahwasannya Sarah akan punya anak. Sampai-sampai dikatakan, ya, dalam surat Al-Ankabut itu disebutkan Sarah ketika mendengar bahwasannya dia akan punya anak, apa yang dilakukan oleh Sarah? Dia menepuk pipinya. Namanya ibu-ibu ya. Ya. Enggak mulut yang ditutup, enggak pipi yang ditepuk. Saking apa namanya itu? Saking gembiranya dan heran. Ya. Apakah akan bisa punya anak? Coba bayangkan itu. Ya. Ternyata apa? Dikabarkan oleh 2 apa? 2 malaikat, dan malaikat ini saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bertamu ke rumahnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ternyata Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah orang yang paling menghormati tamu. Makanya Masya Allah bapak-bapak, orang Arab sampai sekarang itu, ya, dari keturunan mereka sampai sekarang bapak-bapak, kalau kita bertamu di rumah mereka itu Masya Allah, ya, betul-betul apa, ikram tamunya berbeda dengan kita. Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam diceritakan bahwasannya beliau itu selalu membuka pintu. Membuka pintu kalau ada orang yang lewat, dipanggil untuk apa? Makan bareng sama Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan suatu saat pada waktu itu Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam didatangi oleh 2 orang yang mana apa? Ini adalah malaikat. Yang mana pada waktu itu dia datang bertamu ke Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan seperti biasa Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika punya tamu seperti ini, apa yang dilakukan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam? Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam menyembelih seekor kambing. Ya, Masya Allah bapak-bapak, ini kebiasaan orang Arab sampai sekarang itu Pak. Kalau kita datang bertamu pasti disembelihin kambing. Nih kalau 4 orang, 6 orang kita datang tuh pasti disembelihin kambing. Apalagi di badui itu Pak, Masya Allah. Ya, kalau kita disembelihin apa nih? Kalau datang bertamu. Ayo. Taib. Dan ternyata 2 malaikat ini pun ketika disajikan makanan, Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam sempat was-was. Nih kok disajikan makanan enak tapi nggak mau makan? Nggak mau makan. Disajikan makanan enak nggak mau makan. Masya Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Dia mengabarkan bahwasanya kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mengabarkan bahwasanya engkau punya istri namanya Sarah, akan mempunyai anak. Kemudian kami diutus ke negerinya siapa? Lut. Ya. Oleh karena itu saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya singkat cerita, Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, ketika sudah punya anak Ismail, lahirlah setelah apa? Ismail ini jarak 2 tahun, sebagian ayat mengatakan 3 tahun, lahirlah yang namanya Ishak. Ya. Ishak jadi satu rumpun ini, Pak. Ismail dengan Ishak. Ishak itu punya anak namanya Yakub. Ya. Dikenal nama Yakub itu Israel. Dikenal Yakub itu Israel. Anak keturunannya Yakub ini namanya Bani. Bani itu artinya apa? Anak keturunan. Bani Israel. Ya, makanya kita sering baca di Al-Quran Pak ya. Ya Bani Israel. Ini keturunannya siapa? Yakub. Dan Yakub itu punya bapak namanya Ishak. Ishak itu punya bapak namanya siapa? Ibrahim.
Sampai keturunan ke bawah, terakhir keturunan Bani Israel itu adalah apa? Dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang menjadi nabi. Masya Allah. Kemudian Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam punya anak namanya Ismail, yang kita akan bahas ini Bapak rahmatullah taala. Setelah Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam punya dua anak, ya, punya dua anak. Masya Allah, Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa anak beliau yang pertama yaitu Ismail dengan ibunya yang namanya Hajar. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ya, dibawa tiwadin, di sebuah lembah gairu zar'in, yang tidak ada tumbuhan sama sekali, ya, yang ada adalah bebatuan, ya. Namanya apa? Namanya daerah apa? Bakkah, ya. Dan pada waktu itu Allah Taala, Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa dibawa ke sana, Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak pernah bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini termasuk apa? Termasuk pelajaran penting di sini Bapak-bapak. Apa yang datang dari Allah dan disyariatkan kepada apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan kepada para nabi, ya. Kita harus menerimanya. Seperti apa? Seperti salat. Bapak-bapak ini pernah enggak berpikir, kok salat zuhur itu 4 rakaat, salat asar itu 4 rakaat, salat subuh itu berapa? 2 rakaat. Pernah enggak bertanya, kok kenapa enggak 10 rakaat saja? Kenapa enggak 5 rakaat saja? Kok 4 rakaat, ini 2 rakaat? Dari sinilah keimanan seseorang seperti Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang mana dia diperintahkan bawa istrimu dan anakmu ke tempat itu. Coba bayangkan, dia Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam langsung membawa istrinya dan anaknya pada waktu itu, ya, menunggang apa? Menunggang onta berjalan. Dibawa oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Masya Allah. Ketika dibawa oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, Hajar, seorang istri, Masya Allah, dibawa kemana oleh suaminya, dia nggak pernah bertanya, suamiku mau kemana? Dia ikut terus. Ada nggak para istri kayak gitu sekarang, Pak? Kita mau apa namanya itu, terlambat pulang aja bilangnya apa? Lama betul. Iya. Ini perlu dikasih tahu juga para istri. Ntar insya Allah bapak-bapak sabar. Iya. Tapi yang jelas bahwasanya apa? Hajar ini Masya Allah, dia tidak bertanya sedikit pun kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jalan, sepanjang jalan itu pun jalan. Dan dia tidak pernah bertanya. Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam pun tidak pernah ngabarin, ya, kepada istrinya mau dibawa kemana. Hanya diperintahkan bawa anakmu dan istrimu ke tempat ini. Berjalan Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam dan bawa pendirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berjalan dari Palestina, ya, menuju apa? Mekah. Itu perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang sangat jauh bawa pendirahmati Allah Taala, ya. Itu berjalan terus. Sampailah pada waktu itu Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai di daerah lembah Tiwadin, lembah yang tidak ada kehidupan di situ. Tapi di situ ada apa? Ada Ka'bah. Yang mana apa? Ka'bah dulu sebenarnya dibangun pertama kali, ya, pertama kali itu oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam bersama anaknya namanya Sis. Itu yang bangun pertama kali apa? Yang pertama kali Ka'bah. Kemudian di zamannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ya, terjadi bah. Kemudian apa? Tinggal apa? Tinggal puing-puingnya saja. Disitulah Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai. Ketika sudah sampai di situ apa Ta'ala, baru kata Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, turunlah bersama anakmu. Coba bayangkan ini Pak, turunlah bersama anakmu.
Dan ternyata Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah menyuruh istrinya turun dan anaknya, kemudian dia menyiapkan sedikit perbekalan untuk keduanya. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan anakmu dan istrimu di tempat ini, sudah balik ke Palestina. Masya Allah bapak-bapak ya, tawakalnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam ini Pak ya. Masya Allah, suruh tinggalin, selesai, balik. Kalau kita mungkin bertanya ya, kok bisa nyampe sini? Iya. Kenapa harus ditaruh nih? Ini istri, kemudian siapa? Anak kecil. Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena ini adalah perintah Allah, langsung Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam belok. Ya, belokin ontanya, kemudian apa? Kemudian dia berangkat lagi. Pas dia mau berangkat bapak-bapak, namanya seorang istri, ditinggal di tempat yang tidak ada apa? Penghuninya. Ya, rumput aja nggak tumbuh Pak. Masya Allah, rumput aja nggak tumbuh, air nggak ada. Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam balik, dikejar oleh Hajar. Ketika dikejar oleh Hajar, bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Hajar? Dia katakan, wahai Ibrahim, kenapa wahai suamiku Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di tempat ini yang tidak ada kehidupannya, tidak ada air, tidak ada apa, di sini engkau tinggalkan. Kenapa engkau tinggalkan ini? Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena ini adalah perintah Allah, dia apa? Tidak menjawab sedikit pun, hanya bisa mengeluarkan air mata. Masya Allah. Akhirnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak menjawab sepatah pun, jalan lagi, dikejar lagi oleh apa? Hajar. Wahai Ibrahim, suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku di tempat ini yang mana tidak ada kehidupan di sini, tidak ada apa? Air, tidak ada kehidupan. Kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Wajar enggak seorang istri bertanya itu, Pak? Wajar. Tapi Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang kamu Ibrahim, ya, sudah, letakkan istrimu dan anakmu. Kemudian berjalan lagi Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di ketiga kalinya dikejar lagi oleh siapa? Oleh Hajar. Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Ya, nggak ada kehidupan, nggak ada air, nggak ada apa. Tapi Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam tetap jalan. Kemudian dikejar lagi oleh Hajar keempat kalinya. Pada waktu itu Allah kasih ilham kepada Hajar bahwasannya dia tahu, ya, suaminya adalah seorang nabi. Ya, dia tahu bahwasanya ini pasti perintah Allah. Coba perhatikan kata-katanya Hajar ini, yang mana apa? Yang mana perkataan Hajar ini itu yang bisa menguatkan seorang istri. Apa kata Hajar? Wahai Ibrahim suamiku, apakah ini betul-betul, apakah ini adalah perintah Allah? Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam hanya bisa mengangguk saja. Kemudian dia katakan, wahai Ibrahim, kalau memang ini perintah Allah, kata apa? Hajar, pulang ke Palestina sana, ya. Kemudian kata Hajar, innallaha la yudayyi'ana, pulang ke sana, pulang ke Palestina, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Masya Allah. Ada enggak seorang istri yang seperti ini, Pak? Ya, Masya Allah, ya, betul-betul apa? Dia bilang Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pulang. Akhirnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, berangkat. Di jalan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ternyata apa? Dengan doanya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, tentang bagaimana Mekah itu, Masya Allah Pak ya. Bapak-bapak yang pernah pergi umroh, pergi haji, ya, terus umroh, ya, sering umroh, ya, kita lihat, ya, di sana tidak ada apa? Tanaman yang apa? Buah-buahan, tapi ada apa? Buahnya. Yang kita butuhkan buahnya atau pohonnya, Pak? Buahnya, ya, Masya Allah. Enggak ada pohonnya tapi buahnya ada. Masya Allah. Akhirnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam pun balik
ketika balik Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hajar ketika dia mengatakan bahwasanya innallaha la yudayyi'ana, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, kembali berangkat. Akhirnya ketika berangkat Bapak-bapak, Hajar yang punya anak kecil, Pak, namanya ibu-ibu ya, masya Allah ya, beda dengan bapak-bapak. Ya. Kalau ibu-ibu itu sayangnya kepada anak beda dengan bapak-bapak. Betul nggak Pak? Iya, masya Allah. Coba kalau antum punya anak bayi, kalau bangun malam, misalnya dia nangis, yang bangun pertama kali siapa? Bapak biasanya. Iya Pak ya. Bapak biasanya bangun pertama kali. Setelah bangunin siapa? Bangunin ibunya. Setelah ibunya bangun, bapaknya ngapain? Tidur lagi. Ya, masya Allah nih, begitulah kenyataannya Pak. Ya. Seorang ibu yang seperti ini pada waktu itu ternyata ketika ditinggal oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, Hajar pun pada waktu itu, ya, Hajar pun pada waktu itu perbekalan sudah mulai habis. Kemudian air sudah mulai habis. Apa yang dilakukan oleh Hajar? Hajar pun ya menaruh Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam, yang mana apa? Ditaruh di atas apa? Di atas pasir, di atas tanah ditaruh. Kemudian dibuatin apa? Batu supaya apa? Menghilangkan terik dari matahari, yang kita tahu bahwasanya Mekah itu ya panas, masya Allah. Kalau panas sekali. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah itu Hajar pun pingin tahu di daerah sini nih ada enggak kafilah yang lewat, atau ada enggak kehidupan di sini, ya. Adakah kehidupan yang apa di tempat sana? Dia pingin ngelihat apakah ada orang-orang di apa di belakang gunung sana. Karena apa? Mekah itu dikelilingi sama apa? Bukit-bukit dan gunung-gunung, Pak. Makanya apa? Ada gunung yang paling tinggi, ya. Di Mekah itu namanya apa? Aswada dan ya gunung Abi Kubes. Tinggi kan Pak ya? Gunung itu. Pas dia ngelihat gunung yang dua itu tinggi sekali, ya, namanya wanita, dia pingin apa? Ya ngelihat ada enggak orang yang ada di sana itu. Apa yang terjadi? Hajar pada waktu itu tidak mungkin akan naik gunung yang tinggi itu. Ternyata di sana juga ada gunung. Ya. Gunung apa? Sofa. Oh, Bapak kalau lihat gunung Sofa itu, ya, Bukit Sofa, itu apa? Enggak terlalu tinggi. Dia pingin naik ke tempat itu, Bapak Taala. Naik ke tempat itu supaya apa? Dia ngelihat ada enggak orang di samping atau di apa namanya itu di daerah itu, ada orang atau tidak. Untuk minta bantuan Bapak Taala. Apa yang terjadi, Pak? Dia naik ke gunung Sofa. Ketika Hajar naik ke gunung Sofa, ternyata nengok kanan, nengok kiri, nggak ada orang, nggak ada kafilah yang lewat, nggak ada kehidupan di situ. Akhirnya apa? Akhirnya dia ngelihat di gunung yang satu lagi. Ternyata di gunung yang satu lagi itu, di tengah-tengahnya itu Pak, di tengah-tengahnya itu ada kayak seperti air. Namanya apa? Namanya di terik panas yang panas Pak. Kemudian di tengah padang pasir itu ada seperti fata morgana, seperti kayak ada air Pak. Iya. Apa yang dilakukan oleh Hajar? Hajar pun apa? Mencoba mencari itu, mencoba mencari tempat itu, dan pingin ngelihat ada enggak di bukit sana lagi, ya, kehidupan atau ada kafilah yang lewat. Akhirnya pergilah turun di sana dengan berjalan. Kemudian di tengah-tengahnya itu dia berlari-lari kecil. Berlari-lari kecil supaya apa? Bisa cepat naik ke apa? Bukit Marwah. Dia berlari-lari kecil. Ternyata di Marwah nggak ada orang juga. Dia balik lagi. Coba bayangkan Bapak-bapak. Itu jarak antara Sofa dan Marwah itu berapa kilo? Hampir 1 kilo ya. Ya.
Antara Safa dan Marwah itu jauh, Pak. Lumayan. Ternyata pas nyampe apa? Pas nyampe Marwah, ngelihat di sana lagi di Safa, kayaknya ada kehidupan di sana, lari. Ya, naik lagi ke apa? Ya, ke Safa, kemudian ke Marwah sampai 7 kali, berakhirnya di mana? Berakhirnya di mana, Pak? Di Marwah. Ya, 7 kali. Betul atau tidak? Taib. Ternyata di situ tidak ada apa? Tidak ada kehidupan, tidak ada apa-apa di situ, Bapak. Tapi lihat perjuangannya seorang apa? Seorang Hajar ini, Bapak-bapak. Perjuangannya begitu apa? Begitu besar. Sehingga perbuatan sekecil ini, kalau kita katakan, Pak, sekecil ini ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran kepada Hajar. Ternyata di syariatnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena ntar kita akan menjelaskan tentang haji, sampai apa? Di syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata ada namanya apa? Sa'i antara Safa dan Marwah ini. Itu untuk mengenang siapa? Bagaimana Hajar dan Sarah bagaimana Hajar itu apa? Lari-lari antara Safa dan Marwah. Masya Allah, Bapak-bapak. Ya, setiap orang yang sa'i, yang panen pahala itu siapa? Hajar. Makanya Bapak-bapak, perbuatan yang kecil itu, Bapak-bapak, ya, ibadah yang kecil itu jangan kita remehkan. Kenapa? Kadang-kadang dengan perbuatan yang kecil itu bisa apa? Bisa mendapatkan pahala yang besar. Coba bayangkan sekarang itu, dari zamannya Nabi kita Ibrahim sampai zaman kita sekarang ini, berapa orang yang pernah sa'i di situ, Pak? Berapa ribu? Miliaran orang yang pernah sa'i di situ. Yang panen pahala siapa? Hajar. Perbuatan kecil itu, Bapak-bapak. Masya Allah. Makanya apa? Makanya ya, contoh kecil aja, Pak. Contoh kecil aja. Dalam hadis disebutkan, ya, apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Man shama yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa, ya, sehari di jalan Allah, sehari saja di jalan Allah, ya, karena Allah Jalla Jalaluhu, maka apa? Allah akan menjauhkan orang tersebut dari api neraka selama 70 tahun. Puasa 1 hari itu, Pak, di jalan Allah. Bahkan kita katakan bahwasanya banyak hadis yang menjelaskan tentang apa? Perbuatan kecil itu bisa memasukkan orang ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat nih, bagaimana apa? Bagaimana Hajar pada waktu itu. Karena ternyata dia sudah bolak-balik, Pak, nggak ketemu orang, nggak ketemu siapa-siapa. Akhirnya dia balik ke tempat anaknya. Ketika balik ke tempat anaknya, ternyata dia menemukan mata air. Masya Allah, Bapak, menemukan mata air. Yang mana mata air itu? Ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama, ya. Tapi yang paling rajih itu dari kepakan sayapnya apa? Malaikat. Ada riwayat yang lemah itu dari apa? Hentakan kakinya Nabi Ismail. Ada riwayat yang lemah juga yang mengatakan bahwasannya apa? Itu ya dari apa? Dari bekas kaki ontanya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi yang rajih itu dari ya kepakan sayapnya siapa? Ya, malaikat. Sehingga pada waktu itu apa Ta'ala? Ternyata ketika Nabi kita Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, ya, di situ kemudian Hajar pun balik, ternyata ngelihat ada apa? Mata air. Ketika ngelihat mata air seperti itu, ternyata Bapak-bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hajar pun dengan apa? Dengan ya hikmah Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Hajar? Yang dilakukan oleh Hajar, dia membendung apa? Air tersebut. Dan membendung air tersebut dengan kalimat bahasa Kibtiyah. Bahasa Kibtiyah, ya, bahasanya orang Mesir, yang artinya disebutkan bahasa orang Mesir yang dipakai adalah zam-zam.
Zam-zam itu artinya apa? Zam-zam itu artinya apa? Ya. Membendung. Dibendung. Makanya kata para ulama, ya, disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya kalau seandainya tidak dibendung, air Zam-zam itu akan menjadi apa? Meluas. Masya Allah bapak-bapak. Ajibnya yang namanya Zam-zam ini Pak, Masya Allah. Kita katakan bahwasanya apa? Bahwasanya air Zam-zam itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah habis. Dan ini membuktikan Islam itu betul-betul benar Pak. Bukan saja Al-Quran saja, betul-betul jelas Al-Quran kita katakan nggak pernah berubah. Ini air Zam-zam saja Pak, Masya Allah. Ya, makanya pemerintah Saudi sekarang ya membuat tempat khusus ya Pak ya. Di situ ada apa? Ada apa namanya Pak? Ya, meteran ya. Ada meteran. Itu Pak, kalau dikuras, pernah ngeliat nggak Pak? Air Zam-zam. Kalau dikuras itu dengan apa? Kurasan yang apa? Kuat itu. Ya. Ternyata turun Pak. Turun. Dan nggak pernah sampai apa? Tempatnya itu yang keluar itu nggak pernah. Turun jarak sekitar apa? Ya. 15 menit, 20 menit kembali lagi ke tempat yang apa? Garisnya itu dan nggak pernah meluap. Masya Allah nih Pak ya. Dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala itu Pak. Ya. Seharusnya apa? Seharusnya bapak-bapak kalau kita lihat ya, berapa ribu orang yang pernah minum air Zam-zam. Bahkan bukannya minum saja tapi dibawa pulang. Bapak-bapak ini kalau haji dulu bawa pulang nggak? Iya. Ribuan manusia yang bawa pulang Pak. Tapi belum pernah terdengar bahwasanya Zam-zam itu kering. Ya, Masya Allah. Makanya wajar kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, ma'uz Zam-zam, air Zam-zam itu liman suribalahu. Orang itu sesuai dengan permintaannya ketika dia minum air Zam-zam. Makanya bapak-bapak, kalau minum air Zam-zam itu ya sebelum minum ya setelah baca bismillah, sebelum minum maka apa? Kita berdoa dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang minum air Zam-zam sesuai dengan niat peminumnya. Makanya bapak-bapak insyaallah ya kalau kita mau minum air Zam-zam sesuai dengan niat peminumnya Pak. Masya Allah. Makanya bapak pendengar taala Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum minum air Zam-zam, beliau minta 3 perkara. Yang pertama supaya panahnya itu tepat sasaran. Karena apa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala suka memanah. Dan itu termasuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, beliau meminta yang kedua supaya jadi ulama kaum muslimin. Siapa yang enggak kenal Imam Syafi'i Pak? Ya, sampai sekarang kita kenal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang ulama besar. Dan beliau yang minta ketiga adalah sebelum minum air Zam-zam supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu 3 permintaannya siapa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mengamalkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Makanya air Zam-zam ini itu termasuk apa? Menguatkan. Bahkan kita akan ceritakan ntar di tengah-tengah kisahnya tentang apa? Bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang mereka itu datang ke Mekah, enggak ada makanan, dia hanya minum air Zam-zam itu selama seminggu lebih, dia masih apa? Kuat. Masya Allah, bapak dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Air Zam-zam ini mempunyai keutamaan yang begitu besar. Dan siapa yang menemukan pertama kali, Pak? Yang menemukan pertama kali adalah Hajar ini. Coba bayangkan bapak-bapak. Ya. Siapa yang minum air Zam-zam ini sampai sekarang yang panen pahala siapa? Jangankan itu Pak ya. Orang bangun sumur aja Pak. Bangun sumur, kalau satu kampung itu minum, ya, orangnya sudah meninggal dunia,
dapat nggak pahala yang bangun tadi itu Pak? Ngalir terus Pak. Ini dari zaman dulu sampai sekarang itu orang nggak pernah lepas-lepas minum apa? Air Zam-Zam. Tapi masya Allah bahwa pendarmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita sudah apa capek ya tawaf ya Pak ya, tawaf habis kita capek tawaf, apa yang kita lakukan Pak? Minum air Zam-Zam, masya Allah, ya minum air Zam-Zam. Ini menunjukkan saudaraku dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan air Zam-Zam ini. Setelah itu Bapak dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Sarah pada waktu itu setelah ya dia apa simpun apa ya bendung air Zam-Zam tersebut, kemudian beliau minum, kemudian memberikan minum apa anaknya. Dan keberkahan dari air Zam-Zam itu subhanallah Bapak-bapak, indah sekali. Tapi keesokan harinya ada kejadian penting yang dicatat oleh ahli sejarah. Kejadian penting. Apa kejadian penting Bapak dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Kejadian penting bahwasanya di antara Son'a dengan Hadramaut itu, Son'a Hadramaut, di mana Son'a Hadramaut itu Pak? Di Yaman, ya. Di tengah-tengah itu ada namanya Ma'rib. Saya lama tinggal di sana dulu Pak, ya. Namanya Ma'rib. Dia punya Sat, Ma'rib namanya. Ya, Sat itu kalau bahasa kita itu bendungan Ma'rib. Yang mana Pak? Penghuninya pada waktu itu Pak, itulah asli orang Arab dari suku Jurhum. Ya, berarti kita lihat nih Ismail ini orang Arab atau tidak Pak? Bukan. Ya, dia dari keturunan siapa? Ibrahim orang Babilonia. Istri beliau namanya Hajar, itu orang mana? Kibtiyah. Ya. Terus pada waktu itu Bapak benar taala asli Arab ini itu berada di Ma'rib ini. Dan terkenal Yaman itu Pak, sampai-sampai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang apa? Al-hikmah fil Yaman. Bahwasanya orang yang paling hikmah itu di Yaman. Orangnya baik-baik Pak. Saking baiknya itu terkenal dari dulu sampai sekarang orang Yaman itu baik. Terkenal Pak. Makanya kalau kita berkunjung ke rumah mereka Pak, masya Allah ya, masya Allah. Itu Pak, sebelum mereka makan kambing itu yang dimasak itu Pak, kita disajikan dulu Pak. Ya, disajikan dulu. Dan kebiasaan orang-orang sana itu Pak, dan kebanyakan orang Arab dulu, ya yang lain juga. Kalau kita makan bareng itu, biasanya mereka itu ngambil paha kambing tuh Pak, paha kambing. Habis itu dilemparin ke kita. Oh kalau dilemparin kambing kayak gitu kayaknya nggak sopan ya Pak ya. Itu cara sopannya mereka. Nah suatu saat mungkin bapak-bapak suatu saat diundang sama orang Arab, kemudian apa lagi makan apa, dan biasanya kalau mereka makan tuh kan pakai nampan tuh Pak ya. Iya. Kalau yang nggak biasa makan pakai nampan itu kayaknya kurang apa namanya itu, kurang rasanya Pak ya. Ya sekali-kali cobalah Pak di rumah sama istri dan anak ya. Bila perlu apa? Bila perlu ya istri juga ya jilatin apa? Tangan suami. Pernah nggak Pak? Belum pernah ya? Iya. Kalau nyoba bapak-bapak ini bagus juga Pak. Kata istrinya, ini udah tua kita. Iya, nggak usahlah begitu-begitu. Enggak, ini dicoba saja. Ya, karena Aisyah radhiyallahu taala anha melakukannya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak kita ngomong itu saja. Kita lanjutkan, Pak. Ini udah azan ya? Wah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah Bapak dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kabarin kalau udah azan ya. 1 menit. Ya 1 menit. Lain kali lah. Kita tutup pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.